dalam pembelajaran atau game-based learning. Saya juga aktif di Jaringan Pendidikan Alternatif atau JPA. Saya menjadi relawan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Membaca atau Gernas Tastaba. Kemudian saya juga aktif di komunitas Bhinneka, itu adalah sebuah komunitas edukasi keberagaman. Lalu untuk di PGP ini saya instruktur untuk sesi elaborasi pemahaman CGP, pembekalan calon pengajar praktik dan calon fasilitator GP dari angkatan pertama, juga di penyegaran. Nah, kemudian ini nomor WA saya dan media sosial saya. Silahkan nanti kalau kita mau ketemu atau berjejaring atau diskusi ya Bapak Ibu ya mengenai modul-modul CGP, mangga ya, silahkan saja. Ini juga slide yang sudah berkali-kali pasti ya ketemu ini Bapak Ibu, mengingatkan saja untuk kalau bisa mudah-mudahan tidak ada yang terkendala ya, nyalakan kamera, mematikan mic kalau tidak sedang berbicara. Lalu Bapak Ibu diharapkan bisa hadir seutuhnya di ruangan ini. Kita hargai waktu bersama. Silakan buat catatan pribadi apabila dianggap penting. Kemudian Bapak Ibu tidak diperkenankan untuk merekam. Nah, untuk berkomunikasi, silakan kalau ada pertanyaan, ada komentar, ada pendapat, bisa klik raise hand di Gmeet ya, sorry itu masih di Zoom tulisannya, di Gmeet, atau kita maksimalkan chat juga bisa Bapak Ibu. Karena kan tidak mungkin semua orang tuh bisa langsung berbicaranya gitu ya, karena keterbatasan waktu. Bisa ditulis pertanyaannya atau komentarnya itu di chat, nanti kita bisa saling menanggapi juga. Jadi tidak harus saya yang menanggapi, tapi bisa Bapak Ibu juga. Kemudian gangguan teknis adalah hal biasa dalam sesi daring. Jadi silahkan kalau Bapak Ibu terlempar masuk kembali seperti biasa ya, sudah lama ini, sudah hafal tentang ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita pertama, capaian umum modulnya adalah menyadari murid sebagai mitra bagi guru dalam pembelajaran. Jadi ini adalah modul terakhir dalam pendidikan guru penggerak ya. Gimana 3.2 tadi kita bicara tentang aset. Salah satu bisa juga murid ya. Nah, murid ini tentu perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya. Kalau Patra Triloka itu tidak hanya selalu menuntun, tapi juga sampai pada tempat memberikan intervensi. Itulah yang memberi daya untuk anak-anak, karena anak-anak punya kesempatan mengembangkan diri, sekaligus juga tahu bahwa gurunya atau pendidiknya itu ada di samping dia untuk ada di belakangnya untuk kemudian menyemangati, memberi dorongan. Ya, jadi seperti itu. Jadi menyadari murid sebagai mitra. Kemudian mengupayakan terwujudnya lingkungan sekolah yang mendukung tumbuhnya murid-murid yang mampu menjadi pemimpin dalam proses pembelajarannya sendiri. Jadi kembali lagi ke modul 1.1, guru sebagai ibaratnya petani, tugasnya adalah menyiapkan ekosistem pendidikan yang mampu membuat murid-muridnya tumbuh dengan maksimal apapun keadaannya, jadi maksimal sesuai dengan potensinya. Nah, itu perlu dilakukan oleh guru. Lalu menerapkan konsep kepemimpinan murid pada program atau kegiatan sekolah. Capaian khusus modulnya menunjukkan pemahaman tentang konsep kepemimpinan murid dan kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, menunjukkan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Menganalisis sejauh mana suara, pilihan, dan kepemimpinan murid, kepemilikan murid, dipertimbangkan dalam program intra, kokurikuler, dan ekstrakurikuler,
sekolah untuk mewujudkan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Mengidentifikasi strategi pelibatan komunitas dalam program sekolah untuk mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Menerapkan satu program atau kegiatan sekolah yang mendorong kepemimpinan murid dan mempertimbangkan keterkaitannya dengan apa yang telah dipelajari di modul-modul sebelumnya. Nah, ini konsep yang akan dikuatkan hari ini. Tadi, kepemimpinan murid, lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, serta peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Oke, karena ini modul terakhir ya Bapak Ibu, maka nanti tentu akan diajak CGP-nya untuk menyelami kembali. Satu-satu itu berbicara tentang apa? 1-2, 1-3. Ya, jadi kalau satu-satu pada anak-anak karena fokusnya adalah berpusat pada anak ya. Kemudian 1-2 manusia, kita belajar bagaimana manusia itu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. 1-3 kita bicara soal visi, maka kata kuncinya adalah mencapai. 1-4 adalah motivasi internal ya, budaya positif itu kan bagaimana kita membangun motivasi internal untuk murid-murid kita supaya tindakan mereka adalah berdasarkan kesadaran, berdasarkan disiplinnya mereka, artinya dorongan dari dalam motivasi internal. Makanya kata kuncinya adalah mereka dapat. Lalu 21 pembelajaran berdiferensiasi bicara tentang kodrat. 2.2 keselamatan dan kebahagiaan, KSE, PSE. Kemudian 2.3 itu adalah menuntun karena coaching gitu ya. Lalu 3.1 pengambilan keputusan. Maksud pendidikan itu adalah sekolah sebagai institusi moral, gitu ya, mengembangkan moral anak-anak. Kemudian 3.2 adalah kekuatan, kita bicara aset. Dan 3.3 adalah berbicara bagaimana anak tidak hanya kemudian berkembang untuk dirinya sendiri, untuk sekolahnya, tapi bagaimana melakukan kontribusinya sebagai anggota masyarakat. Kurang lebih itu. Nah, ini yang dikatakan oleh Nadiem Makarim, besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Artinya kalau sekarang CGP-nya nanti ya, yang Bapak Ibu dampingi adalah guru gitu ya, lalu ada yang kepala sekolah, mungkin cakupan atau lingkup perubahan yang bisa dilakukan adalah mungkin berbeda gitu skalanya. Tapi sekecil apapun perubahan itu, jika itu adalah menyangkut bagaimana anak bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, well-being anak, itu adalah bermakna. Tapi harus dilakukan, dibandingkan dengan didiamkan gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi perlu dilakukan perubahan kecil di kelas Anda. Oke. Saya ingin berbagi Padlet Bapak Ibu, dan saya minta untuk Bapak Ibu, kalau kita bayang-bayangkan gitu ya Bapak Ibu, ingat-ingat lagi satu pengalaman Bapak Ibu yang Bapak Ibu di mana Bapak Ibu terlibat gitu di masa lalu dalam sebuah program, bisa intrakurikuler, bisa kokurikuler atau ekstrakurikuler di masa lalu tuh saat Bapak Ibu menjadi siswa. Pengalaman apa yang berkesan sampai saat ini dan kenapa peristiwa itu atau pengalaman itu berkesan sehingga diingat sampai sekarang? Itu ya Bapak Ibu, saya bagi link Padletnya. Mangga, mudah-mudahan lancar bisa diakses. Nah, silahkan bisa klik tanda tambah yang ada yang warna oranye Bapak Ibu di pojok kanan bawah, lalu dituliskan nama, lalu tuliskan cerita pengalaman Bapak Ibu untuk satu pengalaman yang paling berkesan. Nah, kenapa berkesan? Silahkan diceritakan.
Bisa semua mengakses ya Bapak Ibu, atau ada yang kesulitan untuk akses Padletnya? Bisa Bu? Bisa diulang Ya, minta ini. link. Oke, Ya, karena saya berubah perangkat. Oke, baik. Saya ulang. Enggak. Oke, sudah mulai ada yang terpasang ini di sini. Ibu Teti katanya, ketika SMP mengikuti ekstrakurikuler pramuka, banyak kegiatan yang berkesan sampai sekarang. Telusur sungai, lintas tambang, dan lain-lain. Pak Dadan, ekskul bola basket di sekolah, karena bisa berprestasi di Harhau, menyalurkan bakat dengan bimbingan guru PJ Kodi. Dihargai Bu, maksudnya dihargai. Dihargai. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya ganti ya di sini. Saya lagi gini, apa ya bahasa Sunda di Harhau yang saya nggak ngerti, bisi ayah gitu. Bisi saya kayaknya yang kebanyakan sambal barusan Bu, makannya Pak Dadan tuh. Iya, makan sate saya kebanyakan ini kecap. Waduh, udah ya Pak Dadan saya ganti. Bisi saya teh salah. Makasih Bu. Apa saya nggak ngerti gitu. Iya, makasih Pak, sama-sama. Ibu Inar. Pengalaman yang paling diingat, diajak belajar keluar kelas mengamati keadaan lingkungan sekolah. Di sana saya bisa merasa dekat dengan guru saya karena pada saat itu suasana belajar tidak menegangkan. Oke, Ibu Juliasih melaksanakan lomba ekskul di PMR-an tingkat Jabar waktu menjadi murid kelas 2. Diawali dengan merancang, mencari dana, melaksanakan kegiatan hingga evaluasi bersama. Pak Asep itu camping pramuka katanya ya. Bebas kegiatan di luar kelas, bisa ceria, gembira, bahagia bersama teman-teman guru. Pokoknya kegonjakan weh. Ahmad Rifai, dulu di SMP saya senang ikut perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu ya, mengisi buku saku pramuka, ini juga pramuka nih. Kemudian kalau menguasai kompetensi tertentu dapat tanda kecakapan khusus berupa gambar dan dikumpulkan kalau sudah banyak ditempel di selempang, bangga dan berkesan. Oke. Bu Yati itu pramuka, tapi ada yang khusus lagi, jadi panitia katanya. Saat itu kejadian hujan besar dan semua peserta mengungsi. Namun ternyata pembina pramuka saya pingsan kedinginan, teman-teman guru. Oke, ini nggak bisa semua saya bacain ya Bapak Ibu ya, tapi saya coba baca. Bentuknya praktik, ketua tim pramuka, mendapat penghargaan guru bahasa Indonesia guru waktu SMP sebagai penulis karangan terbaik se-SMP, mengikuti kegiatan lomba-lomba, pengalaman jadi anggota pramuka, pengalaman ketika masih SD jadi ketua kelas dan pembina guru pramuka, Pak Ibu Wasilah, pengalaman berkesan kegiatan pramuka, berprestasi di bidang olahraga, sepak bola. Pak Dwinanto berkesan lomba pramuka. Seingat saya waktu kelas 5 SD tidak dianggap oleh teman-teman, bahkan guru kelas juga tidak begitu menganggap saya mampu mengikuti lomba. Namun diikut sertakan lomba dan alhamdulillah bisa membantu memenangkan beberapa lomba. Kenapa Pak Dwinanto katanya tadinya tidak dianggap ya sama guru-guru, kenapa bisa diikutkan ya waktu itu? Ya Bu. Gimana Pak Dinanto ya? Ya waktu SD
Ya karena saya waktu itu kecil sih Bu ya, kecil, hitam, jadi apa ya kesannya tuh walaupunnya kayaknya nggak bisa nih kalau diceritakan lomba-lomba yang berat atau apa seperti hiking. Bahkan guru sendiri juga meragukan ini bisa nggak sih ikutan hiking kemah seperti itu. Gitu. Tapi karena saya itu memaksa, saya merasa bisa, merasa sanggup, akhirnya disertakan. Jadi ada usaha dari Bapak juga untuk saya mau coba gitu ya. Jadi akhirnya mau membuktikan bahwa saya juga bisa gitu loh. Oke. Berarti Pak Dadan jangan gitu. Tidak boleh bully fisiknya di sini. Bullying. Iya bercanda Pak Dadan. Bukan Bu, itu kan ucapan Bu Dwi, Pak Dwi bukan saya. Saya hanya ngetik aja ucapannya. Iya. Siap. Oke, iya Pak Dwinanto. Jadi ada usaha gitu ya. Dari Pak Dwinanto akhirnya guru atau gurunya waktu itu yang ya udah deh disertakan gitu. Iya betul Bu. Tadinya ragu, kamu mau nggak usah ikut aja lah, Wan. Waktu itu panggilnya saya Iwan kan Bu. Kamu nggak ikut saya ikut aja Wan. Kayaknya mah berat nih. Kamu mah kecil badannya gitu. Dan juga kayaknya kamu kayaknya nggak mampu kayaknya nanti barangkali buat perlengkapan apa belinya gitu. Sedih banget ya bahwa mindset berarti kan dianggap tuh nggak enak Bu. Iya, mindsetnya guru-guru mungkin zaman dulu belum tahu gitu ya. Mindsetnya guru-guru teh kalau ikutan lomba itu harus menang gitu ya. Padahal kan pengalaman juga ya Pak, padahal mengikuti ya. Iya, nah itu kan berarti lomba tik anak akan senang kalau harus menang. Nah padahal kan belum tentu gitu. Terus udah dibilang nggak mampu duluan dari kacamata gurunya, nggak enak ya. Gitu ya. Guru kelasnya sih Bu, bukan pelatih pramuka aja. Pelatihnya ya. Oke. Iya. Makasih Pak untuk sudah berbagi. Oke, nih ada yang juara lomba menyanyi, ada ekskul pramuka banyak ya di sini ya. Kemudian Pak Abi mencoba membuat komunitas serupa media publikasi tulisan tentang sesuatu yang kami sukai. Saat itu ekskulnya tidak ada di sekolah. Wah keren ini. Pak Abi kan benar ya? Ada ya, di sini. Siap Bu. Ya, saya izin off cam Bu. Ya, waktu itu ini berarti direspon oleh sekolah, pihak sekolah juga tidak ada waktu itu sih kebetulan pihak sekolah langsung tidak merespon, tapi alhamdulillah waktu itu kami buatnya pas kelas 2. Jadi adik-adik kami itu secara antusias ya membaca tulisan-tulisan yang kami dulu sih belum berupa digital ya Bu. Jadi kami membuat tulisan berupa ketikan biasa dan difotokopi lalu disebarkan gitu ke adik-adik kelas tentang apapun yang kami suka gitu, tulis aja di sana nanti disebarkan gitu. Lalu ada tanggapan nggak dari pihak sekolahnya? Kalau dari sekolah sendiri waktu itu enggak kayaknya sih, belum ada kayaknya. Ada gitu. Enggak ada. Tapi mereka tahu ada itu. Tahu kayaknya tahu. Beberapa ada guru bahasa Indonesia ada yang tahu, ada yang alhamdulillah mengapresiasi gitu. Oh, ada yang mengapresiasi. Iya. Soalnya saya dulu bikin gitu terus dimarahin sama kepala sekolah, Pak. karena bukan ekskulnya katanya. Dan isinya mengkritik kepala sekolah sih memang. Waduh. Saya tidak se-ekstrem itu, Bu. Oke. Ya. Ya ini artinya kenapa unik ya Bapak Ibu ya menurut saya, karena ini bukan dari ekstra, bukan dari sesuatu yang diadakan oleh sekolah gitu. Tapi juga tidak mendapat tentangan juga ya dari sekolah ya. Artinya secara pribadi ada guru yang kemudian mengapresiasi kalau tahu dan sebagainya, tapi belum dapat dukungan, artinya belum diadakan oleh sekolah gitu ya. Betul. Baik, terima kasih. Oke, Bu Sinta Rosanti ini menarik nih. Pengalaman mengikuti ekskul taekwondo di mana saya bisa bebas menendang tanpa dimarahi. Wah, penyaluran hasrat terpendam untuk menendang-nendang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ya ini banyak ya. Ini bagus-bagus pengalamannya juga. Tidak semuanya itu tentang misalnya tadi ya ekskul, artinya ekskul pramuka oke gitu ya, lomba oke gitu. Tapi juga ada nih seperti Bu Erawati tadi juga ada. Saya tuh mengalami intrakurikuler tapi diajak guru keluar kelas atau jalan-jalan kemana, itu tuh berkesan karena memberi pengalaman. Itu bagus ya seperti itu ya.
Mengidentifikasi pohon-pohon dan tanaman. Keren juga itu ya, gitu. Nah, mungkin kalau kita coba ingat lagi, Bapak Ibu, ini terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berbagi di sini. Menurut Bapak Ibu tuh, kalau dibandingkan dengan seluruh anak teman-teman Bapak Ibu di satu angkatan deh, gitu ya, berapa banyak sih yang mengalami hal seperti Bapak dan Ibu yang pengalaman diceritakan? Lebih sedikit yang mengalami atau lebih banyak yang mengalami pengalaman seperti Bapak dan Ibu? Boleh ditulis di chat ya. Berkaca dari pengalaman Bapak dan Ibu, itu lebih banyak atau lebih sedikit ya yang mengalami? Oke, boleh dituliskan di chat ya. Lebih sedikit ya. Kalau ya, itu tadi ada yang ikut lomba lebih sedikit, atau misalnya tadi Bu siapa? Sebentar. Oke, sebentar ini. Misalnya bahkan cerita diajak keluar waktu ini Bu Erawati misalnya belajar IPA di SD, itu apakah semua kelas atau hanya kelas Ibu misalnya gitu? Terus tadi di atas juga ada ya, misalnya diajak tadi jadi dekat dengan gurunya. Nah ini nih Bu Inar Suminarsi, itu lebih sedikit atau lebih banyak yang mengalami? Sedikit ya. Nah, ini Bapak Ibu jawab lebih sedikit semuanya. Mungkin hanya kelasnya saja gitu ya. Oke. Atau sama semuanya gitu, semuanya bisa mengalami. Ini kebanyakan tulis yang lebih sedikit, lebih banyak yang ikut ekstrakurikuler. Tapi yang mengalami pengalaman seperti Bu Sri Kurniani lebih banyak atau lebih sedikit? Atau sama Bu? Karena semuanya mengalami. Mana Ibu Sri? Banyak Ibu, lebih banyak. Lebih banyak ya? Banyak yang suka ekskul pramuka, iya. Bukan soal banyak. Ibu, nah yang berkesan dari Ibu apa? Ketika sangat senang dengan ekstrakurikuler itu tuh, Ibu apa yang kegiatan? Seru dan semua kegiatan. Bisa mengalami ya? Ya, semua bisa mengalami. Seru kegiatannya di pramuka, ya. Baik. Oke, nah ini adalah contoh ya, Bu Sri Kurniani semua bisa mengalami. Atau mungkin tadi yang dibawa keluar kelas belajarnya mungkin setiap kelas mengalami. Tapi di sini kayaknya kalau Ibu bandingkan saja di satu sekolah gitu ya, misalnya ikut lomba Bapak Ibu, atau kemudian mewakili sekolah gitu ya, rasanya lebih sedikit ya, banyak yang menulis lebih sedikit gitu kesempatan itu. Nah kalau kecuali diwajibkan, itu semua bisa mengalami. Tapi ketika di pramuka jadi ketua regu, di pramuka jadi ketua acara, itu juga ternyata yang mengalami itu lebih sedikit orangnya daripada yang bisa mengalami misalnya pengalaman jadi ketua regu, saya bangga ikutan lomba dan sebagainya. Tadi seperti pengalamannya Pak Dwinanto misalnya, dia harus berjuang supaya gurunya percaya saya tuh bisa gitu ya. Nah, artinya kan mungkin dulu di banyak sekolah tidak semua anak berkesempatan ya Bapak Ibu ya, bisa mengungkapkan, bisa mengekspresikan, saya tuh mau apa, saya tuh punya potensi ini loh, saya mau coba. Lebih banyak yang tidak bisa. Saya yakin pengalaman Bapak Ibu itu berdampak hingga sekarang. Mungkin kalau sekarang Bapak Ibu jadi aktif misalnya di organisasi karena dulu saya punya kesempatan itu. Tapi pertanyaannya, di banyak sekolah dulu itu berapa banyak anak yang punya kesempatan-kesempatan semacam itu? Nggak banyak. Bapak Ibu bilang sendiri lebih sedikit yang dapat kesempatan. Mungkin teman-teman yang lain tidak dapat kesempatan itu. Padahal kalau kita berkaca, siapa sih yang harus kita didik? Gitu ya. Siapa sih yang harus kita didik? Murid-murid. Kalau Bapak Ibu punya 50 murid, siapa yang harusnya dapat kesempatan untuk mengalami pengalaman-pengalaman yang berharga dan bermakna? Semua kan ya? Maka sudahkah
pendidik kita atau sekolah itu membuka kesempatan bagi setiap murid untuk bisa mengembangkan dirinya. Itu yang perlu menjadi refleksi para CGP-nya ya, refleksi kita. Sebagai PP nanti Bapak Ibu akan mendampingi CGP-nya. Lalu gimana dong Bu? Misalnya, kadang-kadang lomba itu, nah itu pertanyaan CGP nih ya, saya ulang. Kan kalau lomba tuh, saya udah pernah Bu, pengen mengusahakan, kata CGP-nya. Anaknya bergantian yang ikut lomba gitu ya, lombanya dari luar sekolah. Tapi guru-guru lain nggak mau, kan sekolahnya pengen menang gitu ya. Ya, ada tuh kayak gitu. Nah, sebetulnya ya kalau saya ditanya pribadi, apakah saya senang dengan lomba-lomba? Enggak. Kenapa? Karena lomba itu biasanya nanti yang menang individual. Artinya nggak semua dapat kesempatan yang sama kan. Gitu. Ada penghargaan misalnya Modo 14 ya. Yang dapat ya cuman sedikit. Atau bahkan kalau ikut lomba yang dapat pengalaman ya kadang-kadang yang dikirim itu lagi. Gitu ya. Tapi terus gimana dong Bu? Kan sekolah katanya sekolah juga kepengen menang dan sebagainya. Ya sudah Bapak Ibu, kalau ada misalnya 5 lah anak yang selalu itu yang dikirim lomba, selama anaknya happy, berarti kan memang potensinya di situ. Biarkan mereka ikut. Tapi kalau kita punya berapa misalnya 50 anak, berarti 45 anak ini mesti kita pikirkan bagaimana bisa mengekspresikan dirinya. Bagaimana dia juga punya suara, punya kepemilikan, punya pilihan untuk bisa mengembangkan. Tidak harus bentuknya lomba kalau kita yang menyelenggarakan. Bisa jadi misalnya bikin satu acara di sekolah, kepanitiaannya dari anak-anak. Lalu mereka yang memilih bagiannya apa ya yang mau saya masuki, yang saya bisa belajar di situ. Atau buatlah suatu program atau suatu project di mana mereka bebas mengekspresikan mereka mau bikin apa. Sehingga ruang-ruang itulah yang tercipta untuk mereka bisa mengembangkan potensinya. Yang itu mah biarin, selama panjang Bapak Ibu ngecek juga ya anak-anak itu bahagia atau enggak. Jangan-jangan saya tuh udah lelah sebenarnya suruh mewakili sekolah, bisa jadi kayak gitu ya. Tapi maksud saya kalau kita perlu memperhatikan bahwa setiap anak yang menjadi tanggung jawab kita itu perlu punya kesempatan, disediakan kesempatannya untuk mereka berkembang. Sehingga tidak terjadi tuh kali supaya dia dipercaya sama gurunya. Kita yang mesti percaya sama gurunya. Ingat film yang Little India itu ya, yang anak India. Kenapa dia bisa berani berinisiatif? Kan hanya bisa kalau ada kesempatan. Kesempatan mengembangkan diri, kesempatan menjadi berinisiatif sehingga dia menjadi percaya diri. Nah sebenarnya yang perlu diberikan adalah kesempatan supaya anak bisa menjadi percaya diri, menjadi dirinya sendiri. Dan merasa bahwa kita sebagai pendidik mendampingi dia. Untuk kemudian kalau ada kesulitan, kalau ada yang perlu didiskusikan, itu dia bisa berdiskusi. Dia tetap merasa aman, didampingi oleh gurunya. Kadang-kadang yang tidak terperhatikan itu anak-anak yang di tengah, Bapak Ibu. Yang nggak terlalu, kan biasanya yang paling nilai akademisnya paling tinggi sama nilai akademisnya paling rendah. Paling aktif sama paling pasif. Jadi di tengah-tengah ini suka kasihan ini Bapak Ibu. Suka tidak terperhatikan. Tapi kita dengan kesadaran CGP-nya nanti perlu diingatkan bahwa setiap anak adalah berharga, setiap anak punya potensinya berbeda-beda, bagaimana menyediakan ruang untuk mereka bertumbuh. Nah, itu ya. Bahkan ya Bu Wasilah, bahkan kalau anak-anaknya belum muncul. Ada yang bilang gini, Bu, tapi kan saya sebetulnya sudah sering ngasih kesempatan, misalnya di diskusi. Ayo siapa yang mau berbicara? Ada anak-anak yang pasif, diam, dan sebagainya. Kan pendidikan tidak hanya di sekolah ya Bapak Ibu. Atau mungkin tidak semua guru menyampaikan pendidikan dengan cara yang sama seperti Bapak Ibu misalnya memberi kesempatan pada murid-murid dan sebagainya. Masih ada guru-guru yang misalnya metodenya ceramah, anak-anaknya tidak boleh banyak ngomong,
atau misalnya orang tuanya di rumah pola pengasuhannya mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk bicara dan sebagainya, sehingga yang terbentuk pribadinya adalah keinginan untuk bertanya, keinginan untuk ingin taunya jadi lebih pasif gitu. Nah, bahkan ketika kita bicara tentang kepemimpinan murid, itu kita tidak harus semua anak itu aktif gitu ya, aktif dalam arti semuanya tuh ngomong. Tapi kita bisa juga menyediakan media di mana mereka bisa berekspresi dengan cara-caranya sendiri. Maju-maju nih. Artinya, misalnya dalam bentuk gambar, lalu mereka diminta menjelaskan gambarnya dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, dalam bentuk karya, apapun itu. Sesuatu yang mendorong anak-anak untuk mau mengungkapkan apa sih yang diinginkan. Bagaimana kita justru menciptakan metode-metode itu. Kalaupun anak itu malu berbicara di depan umum, berbicara di depan teman-teman sekelas, kita bisa bikin metode, misalnya sekarang mah berdua-berdua sama teman, lalu saling cerita. Apa sih yang kamu senangi, apa sih yang dibutuhkan? Akan lebih mau mengungkap. Nah, cara-cara itu yang kita perlu gunakan. Nah, sehingga kalau kita ke sini, coba ya saya, kalau kita bilang program yang berdampak pada murid adalah program yang meningkatkan mau berbicara, belum mau untuk mengungkapkan karena mungkin mereka masih punya hambatan di dalam diri karena pendidikan mungkin di keluarganya atau selama ini mendapatkan pengalamannya, misalnya sekarang SMP, waktu SD mah dicekokin aja sama gurunya, bisa aja kan kayak gitu Bapak Ibu, sehingga waktu SMP takut ngomong di depan umum. Nah, bagaimana kita mendorong mereka supaya lebih mau mengungkap, tahu bahwa mereka tuh punya pilihan, gitu ya. Dan yang terakhir yang kepemilikan nanti, ownership. Nah itu. Nah, Bu Endah Saadah menyampaikan kalau zaman dulu yang saya rasakan anak jarang dilibatkan bahkan diakomodir suaranya karena ada paradigma siswa yang baik adalah siswa yang cenderung nurut ya, yang duduk sidakep tanpa banyak bicara. Alhamdulillah pada zaman sekarang mulai berangsur dilaksanakan program di sekolah saya yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka selama 3 tahun. Karena sekolah saya sekolah penggerak. Oke. Ya, seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu, program yang berdampak pada murid, yang meningkatkan keberpihakan pada murid, itu tidak selalu harus sesuatu yang baru. Tapi bisa menguatkan yang sudah ada. Memperbanyak metode belajar, misalnya. Di mana anak-anak diskusi bisa lebih aktif, bisa menciptakan karya, misalnya menciptakan lagu bersama yang isinya adalah tentang apa yang mereka pikirkan atau mereka ungkapkan terhadap materi sesuatu gitu ya, itu bisa. Ownership ya, kepemilikan. Jadi Bapak Ibu, sesuatu itu anak akan jadi lebih aktif, lebih mau mengungkapkan dan lebih mau percaya diri, punya pendapat sesuatu itu terkait dengan kehidupan mereka. Atau sekarang kalau misalnya tiba-tiba disuruh mengingat sesuatu yang tidak nyambung sama mereka, gitu ya. Misalnya tiba-tiba bicara apa ya, bicara pertambangan gitu. Sementara dari sana misalnya nggak pernah gitu dekat dengan tambang sesuatu, jadi teka bayang seperti apa sih gitu ya. Tapi kalau misalnya yang di Pangandaran bicara tentang karang, tentang pantai mungkin jadi nyambung. Yang di Cirebon bicara tentang batik, Cirebon misalnya ya. Atau bahkan sesuatu yang kekinian. Misalnya hubungannya dengan apa ya, Korea-Koreaan. Atau sekarang kan lagi happening, misalnya petualangan Sherina.
lalu pembelajarannya dikaitkan dengan itu, ya anak jadi mungkin lebih nyambung, gitu. Jadi atau sesuatu yang memang ada di sekitar mereka. Jadi itu mendorong sesuatu yang memang itu tuh nyambung ya dengan kehidupan saya. Baru anak akan aktif. Kalau nggak nyambung mah ini tuh ngomong apa sih gitu ya. Gurunya mungkin juga nggak akan tertarik gitu anak-anak. Maka kita juga perlu gitu tahu. Kalau kita nggak tahu gimana, tanya aja sama anak-anak. Apa sih yang lagi tren di kalangan kalian? Korea atau apa gitu? Tentang apa sih gitu ya, kita ngintip dikit-dikit aja Bapak Ibu kalau kita memang bukan penggemar gitu ya. Tapi mungkin perlu supaya kontekstual dengan anak-anak yang sekarang, apalagi sekarang mah lebih banyak ya ininya ya, informasinya. Nah, implementasi kepemimpinan murid ini juga tentang bagaimana pendidikan itu menjadi kontekstual. Kepemimpinan murid atau student agency itu bukan murid memimpin orang lain, tapi murid memimpin dirinya sendiri. Oke, Bu Eli, bermakna jika pembelajaran sesuai dengan kesiapan profil belajar siswa. Tapi bermaknanya ini untuk murid ya, Bu Eli. Artinya belum tentu seperti yang kita pikirkan. Perlu dikonfirmasi kepada anak, apakah itu bermakna untuk mereka. Jadi, apakah itu sesuatu yang mereka pahami, mereka tahu dan mereka tertarik. Oke, siap. Seperti itu. Dia. Nah ini ya tadi kepemimpinan murid ya, Bapak Ibu. Student agency. Jadi ini sangat erat hubungannya dengan murid merdeka, Bapak Ibu. Karena kepemimpinan murid itu kan bagaimana murid mendorong dirinya sendiri untuk mandiri, untuk menjalankan pembelajarannya sendiri, gitu ya, untuk mempertahankan rasa ingin tahu, keinginan bertanya, keinginan menganalisis, gitu ya, kemudian keinginan untuk berefleksi. Nah, meskipun sudah tidak bersama dengan kita lagi sebagai gurunya, tapi itu dimiliki oleh murid-murid menjadi pembelajar mandiri. Nah, itu adalah ciri dari kepemimpinan murid. Murid merdeka, maka mendorong menggulirkan pembelajarannya sendiri. Ya, Bu Endah Saada. Jadi ada added value bagi siswa karena terkait ya, sehingga mereka lebih involved, lebih masuk ke dalam materi yang diajarkan karena ada kaitannya ya dengan dirinya. Oke. Nah, student agency ini itu berasal dari dasarnya adalah human agency yang disampaikan oleh Bandura. Dan ini mempunyai karakteristik yang pertama adalah seorang yang punya human agency itu adalah karakteristik kepemimpinan di dalam diri. Jadi orang yang punya human agency itu punya sifat atau sikap kepemimpinan dalam dirinya. Nah, jadi bukan hanya punya niat, punya intensi, punya niat, tapi bukan hanya sekedar niat, tapi sudah termasuk rencana atau tindakan atau strategi untuk mewujudkannya. Mempertimbangkan keinginan pihak lain sehingga berupaya untuk menemukan niatan bersama dan mengelola kesaling tergantungan rencana. Jadi sudah punya gitu ya planningnya seperti apa. Lalu punya visi, pemikiran ke depan. Bukan hanya sekedar rencana yang mengarahkan masa depan, tapi juga menjadi visi atau representasi kognitif dari visualisasi masa depan sebagai pemandu dan motivasi tindakan mereka saat ini. Punya juga aksi atau kereaktifan diri atau self-reactiveness. Jadi bukan hanya ngomong-ngomong tentang rencana, Bapak Ibu, tapi juga anak-anak ini menjadi orang yang punya human agency ya, menjadi seorang pengendali diri atau self-regulator. Tidak akan duduk dia menunggu. Kalau ada tantangan, mereka akan merekonstruksi aksinya, gitu ya, atau mengkonstruksi aksi atau tindakan yang tepat,
untuk memotivasi serta mengatur eksekusinya. Lalu yang keempat adalah refleksi. Punya kereflektifan diri. Punya kesadaran yang baik akan fungsi dirinya, melakukan refleksi atas efikasi dirinya, kecemerlangan, ketepatan pikiran dan tindakan, serta kebermaknaan dari upaya yang mereka lakukan dalam pencapaian tujuan. Mereka juga akan melakukan perbaikan jika diperlukan. Jadi 4 karakteristik inilah yang dimiliki seorang yang memiliki human agency, dan ini menjadi PR juga bagi para bapak ibu guru kalau salah satunya belum ada. Kalau kita ingin mengembangkan kepemimpinan murid, berarti kita perlu menumbuhkan keempat hal ini. Kita perlu melihat sudah adakah 4 hal ini dalam diri murid-murid. Ya. Nah, ada sempat CGP bertanya pada saya, Bu, kalau kita memberikan kesempatan anak untuk berpendapat, untuk bertanya gitu ya, apa nanti anaknya nggak jadi sombong ya? Gitu. Ya kalau menurut saya tidak, karena ada poin ini, kereaktifan diri artinya bisa menjadi seorang pengendali diri dan ada sifat reflektif. Maka selalu punya kewaspadaan, punya selalu sikap yang selalu mengevaluasi, artinya merefleksikan apa yang sudah berhasil, apa yang belum dalam dirinya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Oke, sebelum kita ke student agency, sejauh ini ada yang mau dikomentari? Ya, percaya diri betul. Betul Bu Eli. Ada yang mau dikomentari dulu atau kita lanjut dulu? Lanjut ya. Boleh kasih reaksi kalau mau lanjut. Oke, lanjut dulu ya. Nanti silakan ya kalau mau ada yang mau ditanyain bisa lewat chat atau langsung. Nah, ini tadi ya. Student agency adalah kemampuan murid untuk mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai proses hasil belajarnya. Jadi mereka bisa berencana, bisa buat pilihan, bisa menyuarakan, mengajukan pertanyaan dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi, berkontribusi, mengomunikasikan pemahaman. Aktif, ya aktif. Tapi aktif itu tidak selalu harus kelihatan heboh gitu ya di luar. Aktif itu bisa juga orang yang diam, tekun, tapi bisa mengungkap. Itu juga bisa aktif. Bertindak aktif menggulirkan pembelajarannya. Ada anak-anak yang tahu betul apa yang harus dilakukan meskipun mereka tidak banyak bicara. Tapi ada anak-anak yang memang perlu gitu mengungkapkan, mengekspresikan. Tapi semuanya sama-sama tahu kalau mereka punya pilihan. Nah, mereka kepemimpinan murid adalah tentang murid yang bertindak aktif, membuat keputusan serta pilihan yang bertanggung jawab. Daripada hanya sekedar menerima apa yang ditentukan oleh orang lain. Nah, ini ketika murid menunjukkan agensi dalam proses pembelajaran, ketika aktif berperan, memutuskan apa dan bagaimana mereka akan belajar, cara belajar sesuai dengan minat mereka, maka mereka akan cenderung menunjukkan motivasi yang lebih besar untuk belajar dan lebih mampu menentukan tujuan belajar mereka sendiri. Lewat proses yang seperti ini, murid-murid akan secara natural mempelajari keterampilan belajar, yaitu belajar bagaimana caranya belajar. Keterampilan belajar ini adalah sebuah keterampilan yang sangat penting yang dapat dan akan mereka gunakan sepanjang hidup mereka. Maksudnya seperti apa gitu ya? Kok belajar bagaimana belajar? Sebetulnya Bapak Ibu, sebagai seorang manusia, kita itu sudah punya kemampuan untuk belajar secara alami ya. Makanya kenapa anak kecil tuh dia nggak ada takutnya pergi kemana-mana gitu ya. Kadang-kadang menurut kita situasinya berbahaya ya mereka mah ngerondang aja gitu ya. Atau jalan kemana gitu ketika mereka sudah bisa berjalan dan sebagainya. Karena apa? Karena punya rasa ingin tahu. Mereka banyak bertanya. Kenapa banyak bertanya anak-anak yang kecil? Karena mereka penuh rasa ingin tahu. Tapi sayangnya katanya Bapak Ibu, siapa yang menghilangkan ketika mereka masuk sekolah,
makin besar, keinginan bertanya dan keinginan untuk eksplorasi itu katanya sebagian besar lama-lama jadi berkurang ya. Siapa yang bikin itu? Orang dewasa di sekitar ya. Kamu mah jangan nanya-nanya lah, masih kecil gitu ya, segala gitu. Atau ya awas itu nanti berbahaya. Tanpa sadar orang dewasa sudah menjadi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidupnya. Hidupnya anak-anak itu cara belajar yang natural dari anak-anak itu. Maka dengan adanya student agency ya, maka guru-guru, Bapak Ibu, CPP, PP, CGP dan sebagainya rekonstruksi, menghadirkan kembali cara belajar yang natural ini, yaitu dengan cara memberikan kesempatan mereka untuk aktif dan mengembangkan belajar bagaimana caranya belajar, kurang lebih seperti itu. Dan ketika anak-anak bisa mempertahankan atau memunculkan kembali rasa ingin tahu, eksplorasi gitu ya, kegemaran belajar, kasmaran belajar, maka itu akan dibawa seumur hidup mereka. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari Bu Eli. Ketika sebagai pendidik dihadapkan dengan siswa yang jumlahnya banyak di kelas, bagaimana ikhtiar kita sebagai guru agar memaksimalkan student agency yang berkeadilan bagi seluruh siswa? Dengan metode ya, Ibu Eli ya tentunya. Misalnya, kita tidak harus secara individual nih, terus-menerus memberikan sesuatu pada anak-anak secara individu. Kita bisa pakai metode project, kita bisa pakai metode kerja kelompok, diskusi di dalam kelompok. Maka dari situ kita bisa dapat data seperti apa anak-anak ini masing-masing. Jadi ketika ini berjalan, pembelajaran yang aktif itu berjalan, kan kita mengamati. Tinggal mencatat, mengamati apa sih yang terjadi. Kalau di sini sudah, oh anak-anak yang ini sudah, yang ini belum, sebagian. Maka berikutnya apa ya, kita putar otak lagi. Apa yang bisa kita sajikan ya, supaya anak-anak ini yang belum aktif jadi aktif. Seperti itu. Jadi dengan cara atau metode yang bisa berganti-ganti, misalnya Bu, atau dengan lebih membuat siswanya aktif, maka kita akan bisa melihat, kita akan lebih bisa mengamati ketika itu pembelajarannya sudah jalan. Gitu ya. Itu mungkin Bu Eli. Memang harus berganti-gantian juga ya dalam mengamati. Nah ini ya, kepemimpinan murid. Voice, choice, ownership. Voice adalah gagasan, pandangan, perhatian, keinginan, kebutuhan yang diekspresikan oleh murid melalui partisipasi aktif mereka di kelas, sekolah, komunitas, dan sistem pendidikan mereka yang berkontribusi pada proses pengambilan keputusan dan secara kolektif memengaruhi hasilnya. Bagaikan seorang fasilitator, Bapak Ibu waktu CPP kan belajar bagaimana menjadi fasilitator, setiap anak harus dapat kesempatan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Artinya, kalau ada anak yang dominan, bisa bergantian dengan yang lain, dan anak itu bisa belajar bahwa temannya juga ingin berpendapat. Atau dengan cara misalnya memberikan kesempatan untuk mengekspresikan pendapat lewat tulisan, atau lewat gambar, atau lewat karya. Jadi tidak harus selalu mulutnya yang berbicara, gitu ya, misalnya seperti itu. Choice adalah kesempatan yang diberikan kepada murid untuk memilih cara dan proses mereka belajar, serta bagaimana mereka akan menunjukkan pemahaman mereka. Tidak dengan satu cara saja, tapi bisa dengan beberapa cara. Kalaupun sekarang diberikan satu cara, mungkin besok cara lainnya, untuk juga memberikan kesempatan pada anak-anak ini. Oke, bisa juga dengan kegiatan yang beragam. Dan mereka sendiri yang harus aktif ikut serta. Ya tadi ya, misalnya kepanitiaan itu kan berarti ada banyak cabang yang ada banyak jenis yang mereka bisa masuki gitu ya, si jenis-jenis kegiatannya. Atau mereka diminta untuk berdiskusi merancang satu acara. Jadi nanti mereka akan berbagi tugas sendiri ya, misalnya seperti itu. Nah, mereka akan coba itu. Ownership adalah cara saat murid terhubung.
secara fisik, kognitif, dan sosial emosional dengan apa yang sedang dipelajari, terlibat aktif dan menunjukkan minat dalam proses belajarnya sehingga mereka merasa memiliki proses belajarnya. Bisa juga Bapak Ibu ternyata bukan sesuatu yang tren saja di antara mereka, tapi sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah mereka tahu sebelumnya. Misalnya ya, kalau dulu saya tiba-tiba bikin misalnya festival budaya Jawa Barat, terus saya hadirkan lagi permainan tradisional, ternyata anak-anak sekarang mah belum pernah gitu ya. Meskipun itu nggak minim alat gitu ya, minim gadget dan minim alat ya, dulu mungkin jejengkolan atau cinciripit gitu ya atau apa. Ternyata itu tuh menarik bagi mereka karena mereka belum pernah tahu sebelumnya gitu. Atau mempelajari sesuatu misalnya yang ini tuh menarik loh, apa coba kalian cari tahu. Nah kan jadi memunculkan ownership-nya. Tapi kita juga memang mesti memperhatikan ya, apakah mereka sudah mendapatkan tuh si ketertarikan atau hal yang membuat mereka tertarik itu. Kalau ternyata belum ketemu, ya berarti memang kita belum berhasil mengaitkan itu, atau memang itu sangat sulit gitu ya, atau kita belum menemukan nih bagaimana itu terkait dengan ada sesuatu yang menarik dari hal tersebut. Meskipun kita tertarik. Nah, itu kita mesti perhatikan anak-anak bisa tertarik atau enggak menghadirkan hal tersebut. Oke, kurangnya support system baik di rumah maupun sekolah yang mampu menumbuhkan curiosity dengan lebih memberikan kesempatan yang luas. Orang dewasa harus siap-siap untuk mengapresiasi anak. Betul. Oke. Kalau Bapak Ibu pernah melakukan apa ya untuk mempertimbangkan suara pilihan dan kepemilikan murid? Boleh diisi, ini saya punya link Padlet yang baru. Apa kira-kira bentuk-bentuk yang pernah dilakukan oleh Bapak Ibu mempertimbangkan suara pilihan dan kepemilikan murid? Enggak, boleh di-share di Padlet ya Bapak Ibu. Mari kita buka dulu. Oke. Melaksanakan kegiatan milad sekolah dengan lomba-lomba yang dimunculkan dari murid. Oke. Memberikan kesempatan pada setiap murid menjadi pemimpin harian di kelas, menyiapkan dan pemimpin doa, patetan sopari, penentuan tema P5. Betul, kami minta masukan dari siswa, instrumen angket mengetahui tema P5. Menyusun struktur organisasi kelas, menawarkan kepada siswa yang memiliki bakat hobi membaca serta menulis untuk membentuk suatu komunitas dengan pilihan kegiatan sesuai dengan ajuan. Oke. Menyuruh menyanyi pada murid di depan kelas, itu muridnya yang mau ya, tapi ya Bapak Ibu ini yang menulis tidak ada namanya, nggak apa-apa. Pastikan bahwa memang anak-anak ini merasa bahwa mereka ingin ya melakukan itu. Mungkin untuk yang pertama nih, misalnya Bu Yuliasi, milad sekolah dengan lomba-lomba yang dimunculkan dari murid. Nah, ini kembali pada lomba ya. Kalau saya memandang lomba itu adalah sesuatu yang
kadang-kadang tuh hanya mencakup segelintir orang gitu. Tapi saya nggak tahu nih, mudah-mudahan Bu Yuliasih bisa menciptakan, meskipun itu dimunculkan dari anak, memberikan pemahaman sama anak-anak bahwa kalau yang menang sedikit lalu yang lain bagaimana gitu ya. Jadi kita menghilangkan menghilangkan juga, mengajak anak-anak untuk menghilangkan bahwa hanya sedikit orang nih yang terapresiasi. Bagaimana dengan yang lain? Mereka pasti punya ide. Kalau saya dulu pernah ini, Ibu, membuat suatu tugas gitu ya, tugas sekolah. Lalu ada pos-pos yang harus mereka datangi, mengerjakan tugas tertentu. Dibagi 5 kelompok. Lalu, bagaimana menentukan misalnya siapa yang perlu diberi apresiasi? Saya punya 5 kategori. Siapa yang paling cepat, itu kemudian saya buat yang tergesit, 1 kelompok. Kemudian yang paling teliti, yang paling kompak, yang paling ceria, yang paling paling bersemangat, atau yang paling tidak mudah menyerah. Jadi semua anak itu dapat penghargaan secara berkelompok, dapat apresiasi, menang mereka, tapi semuanya. Atau kalau secara individual, satu-satu kita apresiasi secara bergantian. Yang perlu dipastikan adalah ya mereka bisa, tidak hanya segelintir orang saja gitu loh yang mendapatkan yang merasa jadi juara, tapi semuanya bisa terjadi. Bu Endah, Bu Endah Saade. Ya mungkin sedikit berbagi, ya. Bu. Salah satunya mungkin yang menurut saya salah satu pilihan siswa itu dihargai sekali itu ketika di sekolah kami, sekolah penggerak kelas 11 itu anak bisa menentukan mapel pilihan mana yang akan mereka pilih untuk masa depan mereka gitu. Jadi anak-anak diberikan disuruh ya menyadari kepemimpinan dirinya mau kemana kuliahnya nanti, sehingga mereka diberikan kebebasan untuk memilih mapel-mapel pilihan di kelas 11. Iya, oke, baik, itu bagus ya, karena banyak anak, banyak orang yang harus dari dulu ya belajar sesuatu yang sebetulnya tidak terkait dengan apa yang mereka akan pelajari di masa depan gitu ya. Jadi belajar banyak mata pelajaran, tapi sebenarnya nggak ada kaitannya dengan apa yang ingin mereka pelajari, sehingga itu membuat banyak anak tidak bisa mendalami subjek atau mendalami mata pelajaran yang memang terkait dengan apa yang ingin mereka capai nanti ya Bu ya, terkait dengan apa yang mereka ingin cita-citakan, ingin menjadi apa gitu ya Bu Saadah ya, gitu. Jadi ini sangat bagus sih contohnya tadi ya. Termasuk juga Bu, misalnya di sekolah kami awal tahun pertama itu memang tema P5 diberikan oleh sekolah karena memang siswa masih bingung mungkin. Tahun kedua per kelas, tahun ketiga itu sudah diberikan kebebasan yang lebih lagi gitu. Jadi si anak-anak bisa betul-betul menyuarakan seperti apa nih proyek yang mereka inginkan gitu. Kemudian juga seperti apa nanti penilaiannya dan lain sebagainya. Jadi mereka merasa bertanggung jawab dan memiliki program tadi. Siap, baik. Itu sharing yang sangat bagus Bu Endah, Bu Saadah. Baik. Nah ini bagus-bagus juga ya. Lihat Bapak Ibu, coba dibaca, disimpan Padletnya, alamat Padletnya. Mudah-mudahan sama saya nggak di ini ya. Atau nanti bisa di save ya sebetulnya ya, bisa di save. Nanti saya share aja lewat admin ya, gitu. Karena ini bisa menjadi ide ya untuk Bapak Ibu ya. Apalagi ini harus dikembangkan. Caranya bagaimana ini bisa jadi ide. Nanti saya save di PDF, saya share sekalian ya. Ini kelas penyegaran. Oke, nanti saya share, saya save. Karena kadang-kadang suka diganti kan sama saya ininya, Padletnya kalau sudah selesai. Nah, oke Bapak Ibu, terima kasih sudah berbagi. Berbaginya bagus. Siap. Nanti saya buat PDF-nya. Nah ini contoh-contohnya, tapi saya sudah bahas tadi yang Bapak Ibu sharingkan itu jauh lebih sudah masuk ke implementasinya ya, contoh-contohnya. Nah jadi kepemimpinan murid adalah sesuatu yang dapat kita dorong, bukan sesuatu yang bisa kita berikan atau ambil dari murid,
kepemimpinan murid adalah murid mengambil kepemilikan dan tanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri. Kepemimpinan murid bukan berarti bebas penuhnya bagi murid, karena murid tetap membutuhkan bimbingan guru. Terkadang terlalu banyak pilihan dapat menjadi kontraproduktif dan bukannya menginspirasi. Kadang-kadang kalau murid-murid yang baru pertama kali diskusi gitu ya, baru pertama kali memilih antara berbagai pilihan, pengen ini, pengen itu gitu ya, tapi malah pusing karena kebanyakan. Nah, disitulah kita bisa masuk sebagai fasilitator. Lalu kepemimpinan murid adalah murid memiliki suara pilihan atas apa yang akan mereka pelajari, bagaimana mereka belajar dan mengorganisir pembelajaran mereka. Kepemimpinan murid bukan berarti tidak ada akuntabilitas murid. Murid tetap harus menunjukkan penguasaan pengetahuan, konsep, dan keterampilan. Kepemimpinan murid adalah murid dapat memilih arah dan cara mencapai tujuan pembelajaran sendiri. Kepemimpinan murid bukan berarti mengganti peran guru. Murid justru memerlukan umpan balik, negosiasi, beradu argumen, tuntunan, coaching dari guru di sepanjang proses pembelajaran. Oke, nah ini kemitraan guru dan murid ya. Pertanyaannya nanti kepada CGP Bapak Ibu, siapkah saya sebagai pendidik menjadi mitra bagi murid dan murid menjadi mitra bagi saya? Karena seringkali ada ego guru ya. Masa sih murid bisa gitu ya? Atau masa murid menjadi mitra buat saya gitu ya? Tapi insya Allah sih enggak ya Bapak Ibu ya, karena ini sudah sampai modul 33, biasanya CGP-nya juga sudah ini ya, sudah berbeda gitu pandangannya. Kesetaraan dengan murid-murid itu udah lebih terbangun gitu ya, dengan bagaimana murid bisa menjadi mitra. Nah ini guru, di sisi guru harus berusaha secara aktif mendengarkan, menghormati dan menanggapi ide-ide, pendapat, pertanyaan, aspirasi, perspektif murid-murid. Memperhatikan kemampuan, kebutuhan, dan minat murid untuk memastikan proses pembelajaran sesuai dengan mereka. Mendorong murid untuk mengeksplorasi minat mereka dengan memberi mereka tugas-tugas terbuka. Menawarkan kesempatan bagi murid untuk menunjukkan kreativitas dan mengambil resiko. Mempertimbangkan sejauh mana tingkat bantuan yang harus diberikan kepada murid berdasarkan informasi yang mereka miliki. Menunjukkan minat dan keingintahuan untuk mendengarkan dan menanggapi setiap aktivitas murid untuk memperluas pemikiran mereka. Sementara di sisi murid juga harus paham, sehingga berusaha untuk memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menunjukkan keterlibatan dalam proses pembelajaran, menunjukkan tanggung jawab dalam proses pembelajaran, menunjukkan rasa ingin tahu, menunjukkan inisiatif, membuat pilihan-pilihan tindakan, serta memberikan umpan balik kepada satu sama lain. Ini yang diperlukan dalam kemitraan guru dengan murid. Nah, ini juga nih. Jadi kan tujuan kita adalah kesejahteraan atau well-being murid ya Bapak Ibu ya. Maka ini bisa dicapai dengan optimal jika kondisinya adalah, ini adalah sebuah keadaan emosional yang berkelanjutan, yang dicirikan dengan hati dan sikap yang positif di anak-anak. Lalu ada hubungan positif antara murid lain dengan guru maupun guru. Anak-anak punya daya lenting atau ketangguhan. Anak-anak bisa mengoptimalkan kekuatan diri. Punya tingkat kepuasan yang diri terhadap pengalaman mereka, belajar mereka di sekolah. Maka sebagai pendidik, kita perlu punya kita bisa menciptakan lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Maka harus lingkungannya seperti apakah? Pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Lingkungannya seperti apa ya? Yang kayak seperti apa sehingga bisa menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi positif yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid ini. Lalu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Lingkungannya kayak apa ya? Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Seperti apa lingkungannya? Lingkungan yang membawa wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan,
Harapan atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Lingkungan yang menempatkan murid sedemikian rupa sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Lalu lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Nah, kita bisa nggak bayangkan Bapak Ibu? Bisa tidak membayangkan seperti apa sih lingkungannya, gitu ya? Nah, maka di sini saya mau mengajak Bapak Ibu, misalnya untuk menulis di Jamboard. Contoh-contoh karakteristik, ini ya Jamboardnya, saya share. Contoh-contoh karakteristik lingkungan yang tadi misalnya nomor 2, yang mengembangkan keterampilan interaksi sosial secara positif, arif dan bijaksana tuh kira-kira lingkungannya tuh seperti apa ya? Seperti apa perwujudan lingkungan tersebut di tempatnya Bapak Ibu. Nah, ini nanti latihan dengan CGP-nya juga bisa membuat seperti ini Bapak Ibu. Misalnya karakteristiknya tuh harus, kalau yang seperti itu tuh harus bagaimana? Nomor 1 ada di slide 1, nomor 2 ada di slide 2, dan seterusnya sampai 7. Kita bisa pakai sticky notes, oke? Nah, ini Bu Eli sudah. Oke, lingkungan yang menghargai setiap usaha siswa sekecil apapun. Nah, itu misalnya ya. Kalau bisa lebih konkret lagi, boleh ya Bapak Ibu ya. Kalau menghargai usaha siswa sekecil apapun, boleh. Kebayang ya. Nah, nyaman dan kondusif ini mungkin boleh dielaborasi lagi. Seperti apa sih nyaman itu seperti apa, kondusif itu seperti apa? Misalnya, kondusif untuk apa? Nah, misalnya gitu. Silakan Bapak Ibu, dan boleh mulai dari slide mana saja. Jadi tidak harus mulai dari sini. Nah, ini juga nanti akan saya bagikan link Jamboardnya. Atau disimpan ya Bapak Ibu ya, kalau link Jamboard. Kalau Padlet biasanya suka agak berubah karena terbatas jumlahnya. Kalau link Jamboard nanti silahkan, mungkin masih mau ditambahkan setelah sesi ini, boleh ya. Karena biasanya belum tentu semuanya sudah tertulis 1 sampai 7. Kalau terpotong, diklik saja di ininya, di sticky notes-nya, terus klik kanan edit ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah dihapus lagi. Dapat memfasilitasi, menghargai murid. Nah, ini kalau misalnya mau dielaborasi lagi, kira-kira seperti apa ya gitu. Lingkungan Bu Rahayu, lingkungan yang religius. Nah, coba dibaca lagi ya Bapak Ibu ya. Silakan. Memfasilitasi buku bacaan yang ramah anak. Menciptakan ruang kelas yang bersahabat. Nah, yang bersahabat yang bagaimana Bapak Ibu misalnya? Mangga. Mendukung kebutuhan murid. Oke. Oh, kenapa Pak Ahmad? Ibu maaf jaringan. Kenapa Bu Yuli? Belum bisa masuk ke Jamboard, ada tulisan terlalu banyak orang yang sedang belajar. Tadi lagi. Baik. Terbatas sih Bu ya. Sepertinya sekarang Jamboard begitu ya. Iya, nggak bisa masuk sama Bu. Jadi kalau sudah, sepertinya Jamboard sekarang begitu. Kalau sudah banyak orang, nggak bisa gitu. Mungkin kalau dulu kan kalau seperti pembekalan CPP kan hanya sedikit ya orangnya. Oke, boleh ke yang kedua. Oke, yang belum bisa boleh menulis di chat gitu atau bergantian dengan yang lain. Nanti Bapak Ibu begini, di save alamatnya. Setelah sesi ini, mangga kalau mau menambahkan. Nanti Bapak Ibu juga bisa simpan.
supaya nanti bisa ini ya, bisa dipelajari kembali. Nah, kita jangan fokus hanya di satu, tapi nomor 2 nih sudah, nomor 3. Oke. Oh, ada link Jamboardnya Ibu. Sebentar Bu Dewi. Oke, saya sudah share lagi. Membuat kesepakatan, oke. Ya, apa tadi? Membuat kesepakatan. Katanya mungkin terlalu banyak orang, katanya sekarang mungkin hanya sedikit ya yang bisa masuk. Oke. Bu Endah, oh kemarin ya pembelajaran coaching. Nah, ini bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi di save saja link Jamboardnya, nanti bisa diisi. Jangan hanya fokus di satu udah banyak ini. Halaman 2. Lingkungan mengembangkan keterampilan berinteraksi secara sosial secara positif, arif dan bijaksana. Tidak ada bullying. Nah, Bu Siti ini belum selesai. Ya, bebas dari perundungan ya, banyak yang menyebutkan ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, nah yang bisa dilakukan oleh guru nih misalnya ya, terhadap perundungan, memperbanyak aktivitas lintas jenjang. Misalnya kelas 1 dan 3 ada kegiatan bersama misalnya gitu. Nah itu kan bisa ya, mengembangkan interaksi sosial secara positif. Atau nomor 1 saya nggak tahu nih, ada yang udah menulis belum? Saya mau menambahkan 1 Bapak Ibu, untuk yang nomor 1, kesempatan murid menggunakan pola pikir positif, merasakan emosi yang positif adalah menciptakan lingkungan kelas yang dimana anak boleh salah, boleh boleh melakukan kesalahan, dan itu tidak apa-apa. Nanti sesudahnya mereka akan memperbaiki, gitu ya. Jadi mereka udah tahu salah, mengakui apa adanya, lalu bagaimana ya cara memperbaikinya. Itu hal yang sepertinya sederhana, tapi itu akan membuat anak-anak merasakan emosi yang positif. Saya sebagai manusia ya, tidak apa-apa kalau salah, itu kan sesuatu yang wajar ya, apalagi di sekolahan ya. Itu kan tempatnya belajar. Nah, seperti itu misalnya. Oke. Atau membuat suasana misalnya di mana di sekolah itu guru dan murid ya kalau salah minta maaf gitu ya, sama-sama minta maaf. Jadi tidak ada guru misalnya merasa lebih benar daripada muridnya, nah gitu kan ya misalnya. Nah, suasana seperti itu yang kita bisa bangun. Oke ya Bapak Ibu, ini saya tinggalkan dulu untuk Bapak Ibu. Nanti bisa dilengkapi kembali. Nah, supaya kita bisa selesai tepat waktu juga. Saya kembali ke sini. Nah, ini yang berikutnya, bagaimana keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kita mengingat ada konsep trisentra pendidikan. Jadi kemitraan trisentra pendidikan adalah kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, masyarakat yang berlandaskan pada asas gotong royong, kesamaan kedudukan, saling percaya, saling menghormati, dan kesediaan untuk berkorban dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuhkan karakter dan budaya prestasi peserta didik. Jadi tidak hanya membebankan pendidikan ini pada sekolah, tapi bagaimana juga bermitra terhadap dengan orang tua dan komunitas, ya. Namun ada rambu-rambu dan pakem-pakemnya, gitu ya. Nah, dasarnya apa adalah ini. Apa yang disebut Ki Hajar Dewantara sebagai setiap orang adalah guru, menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan tidak berhenti di bangunan sekolah saja, tapi juga di rumah, di jana. Jadi pendidikan ini
bisa didapatkan anak di mana saja. Dan kalau murid mendapatkan kerjasama ya, murid mendapatkan support dari kemitraan sekolah dengan masyarakat dan keluarga juga bermitra dengan masyarakat, maka manfaat optimal akan diterima oleh anak dan anak bisa mengembangkan kepemimpinan murid. Oke. Oke. Peran keterlibatan komunitas dalam mengembangkan kepemimpinan murid adalah murid berada dalam lintas komunitas. Ini harus yang perlu kita sadari. Mereka bisa berada sekaligus pada komunitas keluarga. Anggotanya dapat terdiri dari orang tua, kakak, adik, pengasuh, dan sebagainya. Komunitas kelas dan antar kelas. Anggotanya bisa terdiri dari teman sama murid dan guru. Murid juga bisa berada di komunitas sekolah, di komunitas sekitar sekolah. Mungkin sekarang ada murid-murid yang masuk perkumpulan misalnya futsal gitu ya, atau ikutan klub gitu, atau komunitas yang lebih luas, yaitu bagian dari masyarakat, bagian dari negara gitu ya, dunia usaha dan lain sebagainya. Nah, oke. Bu Dewi dan Bu Dewi ya, ini Dewi Siti Rahmat dan Bu Dewi Luandari. Nanti di belakang saya balik lagi ya. Ini tentang apa tadi ya? Oke. Sekarang kita ke sini dulu. Peran keterlibatan komunitas dalam menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Ini memang dibahas secara khusus adalah komunitas. Jadi punya peran penting dalam membantu mewujudkan lingkungan belajar yang mendukung tumbuhnya kepemimpinan murid. Karena pertama membantu menyediakan kesempatan bagi murid untuk mewujudkan pilihan dan suara mereka. Jadi kalau dengan komunitas berarti kan mereka akan lebih luas ya, punya kesempatan untuk mewujudkan pilihan, menyampaikan suara mereka dibandingkan kalau hanya di sekolah saja. Lalu membantu murid untuk belajar melihat dan merasakan dampak dari pilihan dan suara yang buatnya. Mungkin sudah latihan di sekolah, sudah ada lingkungan-lingkungan yang tadi ya, yang kemudian disediakan oleh Bapak Ibu. Tapi kemudian ketika di masyarakat itu adalah situasi realnya seperti apa. Mereka akan berinteraksi di luar zona amannya mereka, yaitu sekolah atau rumah. Bisa nggak gitu ya? Mereka berinteraksi dengan sesuatu di luar yang kondisinya mungkin berbeda. Dan bagaimana mereka bisa belajar menyesuaikan itu. Yang ketiga, membentuk identitas diri dan efikasi murid yang lebih kuat. Nah, tentu dengan dampingan guru, setelah mereka bisa berinteraksi dengan dunia luar, masyarakat, mereka anak-anak akan lebih percaya diri, akan lebih kokoh identitasnya karena mereka itu juga nggak sekedar jago kandang ya dalam tanda kutip gitu ya di lingkungan amannya, tapi bisa mengembangkan dirinya. Nah, membantu murid untuk dapat tumbuh menjadi agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, serta lingkungan di sekitarnya. Oke. Nah, tapi Bapak Ibu perlu diingat, mungkin komunitas ini tidak selalu adalah komunitas yang sudah biasa berinteraksi dengan anak-anak. Maka, kalau kita mau bekerja sama, berkolaborasi dengan sebuah komunitas, murid akan berinteraksi dengan komunitas ini dalam jangka waktu tertentu, maka pendidik atau guru perlu memastikan bahwa komunitas tersebut paham untuk membangun suasana yang menghargai murid. Nah, murid harus merasa ketika berada di komunitas senantiasa disambut, dipercaya, aman secara fisik dan emosional. Lalu harus paham bahwa harus mendengarkan murid supaya tercipta saling memahami dan saling percaya. Maka perlu ada upaya mendengarkan murid dengan tulus dan penuh perhatian. Terkadang murid-murid yang masih belajar itu tidak
semuanya langsung bisa mampu mengekspresikan apa yang ada di pikirannya dengan jelas. Ya. Maka perlu kesadaran dan empati dari komunitas, tapi juga Bapak Ibu sekaligus menguatkan anak-anaknya bisa beradaptasi dengan situasi yang baru, yang berbeda dengan apa yang mereka temui selama ini. Mungkin di sekolah mereka merasa dipahami, tapi ketika keluar, belum tentu orang dewasanya itu berpikirnya bisa memahami mereka. Nah, maka perlu adanya kesabaran dan empati di komunitas, tapi di sisi lain juga anak-anaknya perlu dibangun supaya kita tuh mau berinteraksi dengan seseorang yang atau sebuah komunitas yang tidak kamu temui sehari-hari, maka mungkin akan jadi berbeda, perlu adaptasi seperti itu. Kemudian ada dialog dan komunikasi dengan murid. Saat membangun pemahaman, murid akan mengonstruksi pemahamannya melalui proses refleksi dari pengalaman interaksinya dengan lingkungan dan orang sekitarnya. Oleh karena itu, berkomunikasi dengan murid secara demokratis dan setara menjadi penting. Komunikasi harus menjadi dua arah dan sifatnya dialog dengan murid, bukan bersifat orang dewasa memberi perintah. Nah, dengan meluangkan waktu untuk berdialog dan menanggapi gagasan murid tentang tindakan mereka, akan membantu murid untuk sampai pada pemahaman. Dan yang keempat, penting untuk menempatkan murid pada kursi kemudi. Dalam proses pembuatan keputusan, komunitas bisa memberi saran, bisa dorong ide-ide murid. Tapi pada akhirnya perlu memastikan bahwa muridlah yang akan mengambil keputusan atau mengambil kendali atas proses belajarnya sendiri. Oke. Sebelum Bu Endah ada. Oke, Bu Endah. Berarti minimal guru di sekolah dan di keluarga harus membangun efikasi diri dan efikasi sosial pada murid. Efikasi diri pada murid tentu ya, Bu ya. Dan efikasi sosial saya rasa justru akan terbentuk dengan interaksi itu. Tapi tentu anak-anak perlu dipersiapkan. Misalnya saya pernah membuat satu kerjasama. Nah itu ya, terkait misalnya komunitas bineka. Salah satu kegiatan adalah membawa anak-anak berkeliling rumah ibadah satu persatu. Jadi dalam sehari, jadi dalam 2 minggu ya, berarti 1 minggu dan 1 minggu itu membawa ke 6 rumah ibadah. Karena ada 6 agama. Itu kan sesuatu yang baru. Maka seminggu sebelumnya, anak-anak SD ini dikumpulkan untuk di briefing dulu. Kita tuh mau kemana sih? Di tempatnya seperti apa? Ini anak-anak SD ya, kelas 4 sampai 6. Menurut kamu, apa yang harus dilakukan di tempat itu? Apakah tidak boleh berisik sama sekali? Tapi nanti mereka nggak bisa tanya. Jadi jadi kita pancing dengan pertanyaan. Di situasi apa kamu boleh bertanya? Di situasi apa kamu tidak boleh berisik? Nah itu dari mereka sendiri gitu. Kita yang ngumpulkan. Sehingga mereka merasa minggu depan saya mau ke sana saya siap. Atau besok saya mau ke sana saya siap. Nah, itu kan membangun efikasi dan efikasi sosial juga gitu kan anak-anak. Misalnya seperti itu. Oke, apalagi misalnya kalau SMA mau magang gitu ya. Nah, itu kan mau magang kan biasanya agak lama tuh. Jadi persiapannya apa? Persiapannya anak-anak, persiapan di komunitas. Ada pertanyaan kah, Bapak Ibu? Oke, Pak Abi. Sebentar. Yang menjadi tantangan Trisentra Pendidikan adalah siswa sudah berinteraksi secara global dan hal-hal di luar kontrol guru dan murid. Nah ini bisa ditanya ya Pak Abi. Artinya kalau Bapak sudah menganggap anak-anak ini sudah punya interaksi secara global. Dalam hal apa misalnya? Dalam hal main game misalnya ya? Atau apa? Nah itu bisa digali sebetulnya menjadi diskusi yang menarik. Misalnya dari main game. Interaksi globalnya seperti apa? Seperti apa kamu berinteraksi? Apakah interaksinya setara? Atau ada yang menekan kamu dari negara lain misalnya gitu? Itu dampaknya apa ya terhadap dirimu gitu misalnya gitu? Atau interaksi globalnya apa Pak misalnya dalam hal apa misalnya? Nah kalau Bapak menyebutkan di sini di luar kontrol guru dan ortu, lalu apakah kemudian kita tidak bisa punya akses untuk kemudian tetap mendampingi? Tentu bisa, yaitu tadi misalnya dengan bertanya, dengan kemudian
ada loh contoh guru-guru yang misalnya ya anaknya lagi mabar nih, lagi main bareng gitu, saya ikut dong gitu, dia masuk sebagai gamer juga misalnya gitu, atau ditanya misalnya apa sih yang kamu lakukan ketika kamu sedang bermain. Jadi kita di luar kontrol guru bukan berarti kita lepas kontrol. Artinya bukan soal kontrolnya ya, kita mengontrol murid, bukan itu, tapi bagaimana kita tetap terhubung. Karena biar bagaimanapun kita perlu memastikan situasinya atau kondisinya aman atau tidak bagi murid. Misalnya. Berarti untuk ownership ditumbuhkan dari pertanyaan pemantik dan mendalam. Bisa jadi Pak Ahmad. Atau kita memastikan sebelum program itu dibuat atau dijalankan, kita memang mengkolek data dari anak-anak. Apa sih yang ingin dibahas? Lalu kita bisa kaitkan apa yang ingin dipelajari anak-anak itu dengan hal yang berkaitan dengan mereka. Bisa bertanya juga boleh, bertanya seperti itu. Itu Pak Ahmad. Oke, sosmed dan guru-guru privat. Kita tanya Pak Abi, guru-guru private-nya seperti guru private, maaf. Iya, kita tanya seperti apa sih, dan itu bisa jadi bahasan atau kesadaran anak-anak di kelas. Seperti itu. Oke, sedikit saya ingin kembali tadi pertanyaan Ibu Dewi, ada 2 Ibu Dewi yang nggak bisa masuk tadi. Tadi kita lagi bahas ini ya, Ibu Bapak, lingkungan. Nah ini, karakteristik lingkungan. Hanya kan kadang-kadang kalau kita baca gini, Bu Dewi kurang kebayang ya, seperti apa sih bentuknya. Nah mungkin nanti link Jamboardnya boleh di save yang tadi, gitu ya, sehingga kita tahu isinya apa, dan ini bisa menjadi ide-ide kita juga, gitu ya, apa yang harus lakukan untuk membangun lingkungan yang seperti ini, atau lingkungannya tuh konkretnya seperti apa sih gitu ya. Oke, sebentar, terakhir ini oke, refleksi akhir Bapak Ibu tidak usah dikerjakan sekarang, tapi tolong dikerjakan hari ini. Bisa di-save dulu atau diisi sekarang, dibuka dulu boleh. Ini refleksi akhir ya, modul 3.3, pemikiran apa yang berubah dari Bapak Ibu setelah mengikuti sesi ini. Dan rencana apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti sesi ini. Silakan nanti diakses Google Form-nya. Begitu Bapak Ibu, penyegaran, semoga makin segar. EGP. Cukup? Oke. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya senang sekali respon-respon aktifnya dari Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan nanti semakin menguatkan Bapak Ibu mendampingi CGP-nya. Sukses terus ya Bapak Ibu di sini. Saya tutup. Amin Bu, amin. Ya, kita tutup ya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Mau foto bareng dulu Ibu? Boleh Bu, foto bareng dulu Bu. Apa nih? Yang dari admin? Dari BGP? Ada? Silakan dibuka kameranya. Berhenti dulu ininya. Berhenti dulu chatnya. Ibu. Halo Say. Udah. Ya, untuk foto ya Ibu Bapak. Silahkan gayanya mau seperti apa Bapak? Oke, semangat, gaya yang semangat aja. Gaya yang mempertahankan semangat. Silakan Ibu. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Masih 1. Boleh ganti gaya. Oh ya, boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Sudah?
Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa, sehat-sehat semuanya. Amin, amin. Terima kasih Bu. Terima kasih. Amin, terima kasih Bu Ratna, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Cantik. Terima kasih Bapak Ibu lainnya. Terima kasih materinya sudah diberikan. Nanti semoga Ibu ya. Pak Adi langsung gabung Pak Adi. Ya, saya izin live juga ya Bapak Ibu. Ya, gabung Ibu Masih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Rahayu penutupan, Rahayu. Ya, Rahayu sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, dan hari ini ya coba bermain buat untuk teman-teman. Di Nanto boleh saya lakukan kuis buat Bapak sekarang? Gimana Pak? Saya ingin coba menebak Bapak, tapi dari sisi saya gitu. Boleh ya? Mangga. Boleh. Oke, saya punya sesuatu nih. Tapi ini mah siapa lagi setelah sekarang? Habis ya? Sudah selesai nih kita ini penutupan ini. Penutupan. Berarti kita harus bisa. Dua aja ini ada 2 kertas nih. Saya kasih. Sulap, itu sulap. Ya. Tapi saya Ayo, Sir. Siap nih Pak. Tuh lihat kosong Pak ya. Pak Winanto. Ya Pak Rayu. Untuk teman-teman di mana ini Teh ya? Indramayu. Terus Bekasi juga ada ya. Pak Winanto. Iya Pak. Pikirkan salah satu nama yang menurut Bapak hari ini adalah orang yang istimewa. Jangan nulis. Sudah Bu, Pak, sudah. Sudah, siap. Iya. Saya tulis ya Pak. Saya tulis nih. Iya. Sudah Pak, tutup nih Pak. Saya tutup nih. Ya. Jangan nih Pak, di sini, simpan di sini. Hebat nih kalau bisa nih, bener nih. Seri ulah Pak. Ya. Terus yang kedua, Bapak biar teman-teman tahu bahwa saya sudah menulis jawabannya. Pak Dinanto biar tahu semuanya. Sebutkan nama yang tadi itu siapa Pak? Bapak dulu dong masuk saya. Enggak beneran. Ini kan jawaban saya udah tulis di sini. Ini jawaban saya loh Pak. Saya tulis sudah. Lagi kita. Iya, biar teman-teman tahu. Biar teman-teman tahu. Nih, saya udah simpan di sini punya saya. Ya, udah tulis ya. Iya. Tuh teman-teman. Ya. Pak Dinanto paling suka makanan apa Pak? Makanannya Pak? Ya. Datu Pak, tulis Pak. Oke, saya simpan ya Pak. Tuh Pak. Ya. Saya simpan tuh. Pak. Oke. Ayo atas Pak. Nyerat teh api-api sina maca heula paduinan. Oke. Ulah diserat heula, ieu mah jadi kapenan. Yang terakhir pertanyaan saya adalah Bapak senang kiri apa kanan? Kanan. Serius ya, Pak? Ini sudah disimpan ya Pak? Tadi ya. Ini apa kanan Pak? Kanan Pak. Oh ya, kanan. Ya. Kudu mayar teh ya teh, kudu mayar mau apa yuk? Ya. Kudu mayar teh ya. Enggak usah. Namun Pak jawab geus latihan. Saya lihat ya Pak, jawaban saya benar apa salah nih? Ya.
Oke, siap. Udah beres. Nih, semua ya Pak. Ya. Kelihatan semua, biar saya nge-zoom ya. Oh, siap. Satu, nih. Jika dekat Jawaban yang pertama, siap. Ini ada 3 kertas yang saya tulis tadi. 1, 2, 3. Ya. Ketika ditanya tadi Bapak nama, yang spesial di hati Bapak adalah saya nulis ini Pak. Siapa tuh Pak? Nggak kelihatan Pak? Kelihatan nggak Pak? Bacaannya belum. Saya sempurna nulisnya. Iya. Ya benar ya Pak? Makanan yang tadi Yang kedua, tulisan Bapak tadi Sugi. Saya Sugi nulisnya Pak. Makanan Pak. Ya, makanya Sugi ya. Oke, benar ya Pak ya? Terus yang ketiga, apa kiri apa kanan? Kanan. Kiri apa kanan? Saya nulisnya arah ke kanan. Ini Pak jawabannya ini Pak lah beda. Hah? Iya ya. Tadi Bener, soalnya kan? Ayu nggak nanyain makanan. Jadi teka tulis. Yang makanannya nggak Tengah macan ditulis. Bu Aminah, Sugi. Jadi Ya, berarti saya salah satu ya Pak ya. Tapi bener lah. Salah nage 2 tempe Yang goreng. sempurna bener Pak, yang sempurna bener Pak. Yang sempurna bener lah. Yang sempurna bener. bener. Tadi pas Iya. nanyain makanan sempurna kalau kah ditulis heula. Kuduna diem heula, geus ngajawab makanan baru sempurna tulis. Jadi seolah-olah nulis makanan. Apa Ayu mah trikna atuh. Kan jadi Ambekan, Udah kayak sekarang ada kegiatan lain nggak teman-teman? Udah selesai nih Pak kayaknya Pak. Rukol. Udah beres-beres. Lagi rukol, Pak Yu. Tinggal luko. Teman-teman, terima kasih mengenai atas kehadirannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Dari saya dari Garut, mohon maaf sekali banyak kekurangan dan kelemahan dari teman-teman yang semuanya, dan saya yakin teman-teman di Garut itu kebanyakannya punya kekurangan dan kelebihannya ada di Indramayu. Insya Allah kita Sama-sama, saling Pak. menutupi. Selanjutnya teman-teman, saya berharap setelah Lokakarya 7, karena saya ini saya koordinator di GP4, terus Pak Utomo juga koordinator juga. Tolong kalaupun kemarin tidak ada di media moderasi untuk pemilihan koordinator guru penggerak, tolong diagendakan. Kenapa? Karena itu untuk kekuatan kita. Untuk ranah koordinasi di Jawa Barat ada, silakan kemungkinan diagendakan. Itu saja dari saya, teman-teman. Mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada Ini tugas sudah nih hari bubar ini. jalan ya. Tidak ada tugas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ngisi padlet aja tugasnya. Dikirim ke mana? Tablet tadi simpen ya nage. Eta sok ambil heula we tina eta, tina ambil tina kurum Tulis refleksi cek. aja itu Bu. Terus Pak. simpen we di situ. Refleksi nu mana panarang teh? Refleksi ada refleksi. Yang tadi yang dikirim itu refleksi Bu. Di grup ada juga Refleksi Bun. sesi Mana WA? elaborasi. Di grup ada di grup. Oh di grup. Ya sok Jawab aja mendingan biar nggak lupa. refleksi ya. Kenana kana link mana kana fasilitator, kana instruktur. Link Bu Aminah cuman link aja. Link aja di itu di Link. di kolom chat Ada di juga grup, ada di grup dibaca aja. Ya, ya terus di kemana dikirimkannya ke instruktur Nggak kirim aja. Kirim cuma aja, Bu. Otomatis Kirim. ya Bu Aminah, Iya, langsung otomatis kirim. lebet. Bu Ami, Sinyali aja we, Bu. ideng Bu Aminah. Bu Ami link, sanes angling. Sanes angling. Normal. Ya ada. Kayu Kirain dikirimkan ke Udah ya, permisi ya. Assalamualaikum. Saya izin semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu semua izinnya. Assalamualaikum. Izin le. Ibu Bapak yang Garut, ada kegiatan kita jam berapa ya? Izin le. Saya pengen kumpul. Malam-malam.
Boleh. Tolong jam Payu, berapa? payu, kelompok payu rukol. Pada Abdi rukol. Abi rukol payu. Di rokok di ke jam 10. Kelas abi ayeuna, kelas B payu nanti udah maghrib. Ya udah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Besok aja besok. Di share aja di grup Ayu besok kalau pasti jadi rukolnya. ya. Aku mau bobo dulu. Bobo cantik. Ayo Marangga sadayana. Assalamualaikum. Pak Dadan. Hai. Napak heula. Waalaikumsalam, ieu pameng. Napak yuk Waalaikumsalam. Kulan. Bere nepak deh sampai 2 Pak Adi.